yang akan membahas apa? Tentang sejarah sastra Indonesia. Yang tentunya kita akan membahas pada angkatan 1920 atau juga disebut dengan angkatan Balai Pustaka. Nah, tungguin ya, kita kali ini akan membahas angkatan 20. Kamu dengerin dengan seksama, oke? Kenapa sih orang itu menyebutnya sebagai Balai Pustaka? Karena karya sastrawan itu diterbitkan oleh pemerintah kolonial itu sendiri, atau disebut juga sebagai Balai Pustaka. Ya, pada angkatan ini memang diterbitkan pada pemerintah kolonial, tapi jangan menganggap pada pemerintahan kolonial ini sebagai propaganda ya, karena pada masa pemerintahan kolonial ini lebih banyak menghasilkan karya-karya yang kita sebut klasik. Berikan satu contoh novel dong yang terkenal di era itu. Novel yang terkenal di era itu ada ceritanya Siti Nurbaya karya Manan Rusli. Kamu tahu nggak? Dulu sih pernah dengar, cuman belum tahu pastinya aja. Jadi begini ceritanya Siti Nurbaya itu. Siti Nurbaya merupakan orang Padang ya, yang mana Siti Nurbaya ini memiliki ikatan cinta kepada Samsul Bahri. Karena Samsul Bahri sama Siti Nurbaya ini sudah bersahabat dari kecil. Nah, pada suatu hari ayah Siti Nurbaya ini memiliki hutang yang banyak yang mana harus membayar kepada Datuk Maringin. Nah, cara membayarnya itu dengan menikahkan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringin. Setelah itu akhirnya menikah dan Samsul Bahri pun mengetahui, dan akhirnya Samsul Bahri patah hati memutuskan untuk pergi ke Batavia sebagai tentara. Setelah itu pada suatu hari Samsul Bahri dan Siti Nurbaya itu bertemu, tapi dengan suasana yang berbeda karena Samsul Bahri itu dikirim sebagai tentara penumpas pemberontakan. Di situ Siti Nurbaya mendampingi Datuk Maringin. Datuk Maringin itu sebagai kampit terbesar pada pemberontakan itu. Nah, akhirnya Siti Nurbaya itu meninggal dunia. Tapi ceritanya tidak berakhir begitu saja, karena kita dapat mengetahui bahwa pengorbanan cinta yang dimiliki oleh Siti Nurbaya kepada orang yang dicintai dan rela berkorban kepada orang yang dicintai itu walaupun harus mengorbankan dirinya. Selain itu, Siti Nurbaya ini juga menyuarakan suara perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan kepada adat yang ada dan perempuan di sana. Menarik juga ya ceritanya. Tapi emang biasanya kalau cerita begitu itu konfliknya itu tentang adat dan cinta, terus juga tentang tradisional dan modern. Tetapi tidak apa, karena itu tuh menjadi ciri khasnya angkatan 20. Dan juga selain Marah Rusli juga ada Selari Siregar yang mana judulnya itu tentang azab dan sengsara, dan juga ada Abdul Muiz tentang salah asuhan. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa sih disebut juga sebagai roman? Karena disebut sebagai roman itu menggunakan bahasa perumpamaan, peribahasa, dan terikat sama kehidupan sehari-hari. Yang mana ceritanya itu berbeda dengan budaya lama, yang mana budaya lama itu lebih menggunakan bahasa yang panjang dan berbelit-belit. Iya, biasanya mereka itu sebagai pelakon naratif Indonesia modern, yang mana strukturnya itu rapi, terus konfliknya itu nyata, terus juga tokohnya itu seperti hidup gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau angkatan 20 itu juga punya puisi loh. Jadinya gimana? Puisi angkatan 20 ini masih terkenal puisi zaman dahulu, dan juga puisi ini juga punya ciri tersendiri seperti
tema ini tentang konflik antara tua dan muda, juga tentang masih bersifat kedaerahan, dan juga pasti kamu juga tahu kalau puisi ini berisi tentang syair dan juga pantun yang bersifat romantis. Nah, selain itu juga ada drama loh, yang mana dramanya itu masih dipelopori sama Belanda, yang masih ada keterikatan sama Belanda, seperti drama Tugasari yang mana menggambarkan kritik pengorbanan dan semangat perjuangan untuk merdeka. Tapi mereka tuh juga punya tantangan loh dalam angkatan 20 ini, yang mana karena mereka ini terbit di balai pustaka, jadi mereka tidak bisa mengkritik secara frontal atas kolonialisme mereka. Jadi mereka menyelimuti halus dengan konflik mereka secara personal atau secara budaya. Oh ya, yang karya-karyanya yang bikin menarik itu, selain itu kita juga dapat ulasan-ulasan yang dapat menelusuri maknanya. Misalnya salah asuhan itu, kita bisa mengkritik terhadap Indonesia yang mana telah tunduk kepada budaya barat, seperti itu. Oh, jadi walaupun ini angkatan 20, tetapi pengaruhnya bisa sampai ke bawah-bawah loh, seperti Pujangga Baru atau angkatan 45. Iya, selain itu kita juga harus menelusuri dan mencari tokoh-tokoh angkatan 20 ini supaya kita lebih mengenal dan mengetahui pengertian dari angkatan 20 ini. Ya, benar sekali seperti itu. Nah, kalian nih yang belum pernah baca pada sejarah sastra angkatan 20 tentunya, cobain deh baca karya Marah Rusli, yaitu ceritanya Siti Nurbaya. Karena ceritanya tidak hanya cerita tentang cinta, tapi juga kamu bisa merasakan vibes pada zaman dahulu itu. Benar sekali. Jadi kalian dapat mengutip cerita-cerita tersebut dan mengetahui makna-makna yang ada di dalam situ. Sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa pada segmen berikutnya yang tentunya lebih menarik dan asik. Semoga dengan podcast ini kalian lebih paham akan sastra Indonesia dan juga membuka pintu kalian untuk lebih suka lagi dengan sejarah Indonesia. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah!